Makan nggak bawa minum, biasanya kan bawa. Besok bawa minum ya. Usahakan membawa botol minum setiap hari. Jadi nanti kalau habis sudah isi ulang ya. Tidak sebenarnya lebih baik membawa botol sendiri daripada membeli aqua yang ada di toko itu ya. Iya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Tanah Airku bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tanah airku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Terima kasih semuanya. Oke, kalian cinta sama Indonesia enggak? Cinta. Kalian sayang sama Indonesia enggak? Sayang. Kalau gitu, jika kalian sayang dengan Indonesia, apa yang bisa kalian lakukan? Kira-kira dengan apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Oke. Kemarin kita membahas materi apa? Oke, benua-benua. Oke, benua-benua yang ada di dunia. Sekarang kita akan mempelajari tentang Indonesia dan masyarakat di dunia. Oke, kalian tadi sudah mengatakan bahwa mencintai Indonesia. Oke, dan sebagai anak yang mencintai Indonesia, kalian juga harus tahu apa masyarakat di dunia seperti apa. Jadi dengan rasa bangga dan cintanya Indonesia, kita tidak boleh menutup diri untuk apa, anak? Tidak berhubungan dengan negara lain, itu salah ya. Meskipun kita cinta dengan Indonesia, kita juga harus menjalin kerjasama dan hubungan dengan negara lain. Negara mana yang bukan Indonesia? Malaysia, Singapura, Australia. Australia kemarin masuk benua. Kalau Malaysia, Singapura benua mana? Oke, benua Asia. Nah, di pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang menjelaskan bentuk interaksi. Interaksi itu apa, anak-anak? Interaksi itu apa? Ya, bisa hubungan, terus satu sama lain saling apa? Satu sama lain saling berinteraksi, saling melakukan kerja sama. Ya, jadi menjelaskan bentuk interaksi antara negara di dunia sebagai dampak dari perkembangan dari globalisasi. Apa itu globalisasi itu? Globalisasi itu kalian sekarang masa globalisasi loh, apa-apa harus begini-begini. Apa itu globalisasi? Jadi antara satu negara dan negara lain itu tidak ada batasnya. Jadi kita mau beli, misalnya biasanya kita hanya beli di Indonesia, sekarang kita bisa beli di luar negeri. Terus dulu kita hanya bisa belajar di Indonesia, sekarang kita bisa belajar dari luar negeri. Itu namanya globalisasi. Itu adalah suatu aktivitas yang tanpa batas. Oke. Silakan dibuka halaman 47. Halaman 47 ini judulnya tentang apa, anak? Hubungan antar negara. Hubungan antar negara itu berupa apa aja di sini? Ada hubungan diplomatik, ada hubungan ekonomi, hubungan keamanan dan militer, hubungan sosial dan budaya, hubungan
duta besar atau perwakilan diplomatik untuk mempromosikan komunikasi dan kerjasama antara negara, pemberian pengakuan formal terhadap kedaulatan suatu negara oleh negara lainnya. Iya, hubungan diplomatik itu adalah masing-masing dari negara itu memberikan putusan itu apa? Perwakilan dari negara masing-masing itu ada dari negara satu dan negara lain itu ada perwakilan masing-masing yang akhirnya melakukan kerjasama. Contohnya di Indonesia kita memiliki Menteri Luar Negeri. Siapa nama Menteri Luar Negeri di Indonesia? Masih ingat? Ibu Retno Marsudi. Iya, Ibu Retno Marsudi itu adalah Menteri Luar Negeri. Dan misalnya di Malaysia ada Menteri Luar Negeri, mereka akan melakukan kerjasama diplomatik mengenai apa aja? Mengenai berbagai hal, misalnya saling membantu sama lain, kemudian misalnya ada warga negara Indonesia kita di Malaysia terjadi sesuatu, misalnya kira-kira yang pertama kali menangani itu keluarganya atau menteri luar negeri? Yang menteri luar negeri. Jadi tugas mereka contohnya ada seperti itu. Yang kedua, hubungan ekonomi. Apa yang mau membaca? Hubungan ekonomi melibatkan pertukaran ekonomi seperti perdagangan internasional, investasi asing, dan kerjasama ekonomi. Aliansi ekonomi seperti kawasan perdagangan bebas atau uni mata uang. Iya, selain hubungan diplomatik ada hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi itu apa? Nah, biasanya berhubungan dengan perdagangan. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya adalah misalnya ada dari negara lain menanamkan modal. Mereka dari luar negeri itu memberikan uang untuk modal untuk memajukan salah satu perusahaan di Indonesia. Itu namanya investor. Nah, investor itu nanti memberikan uang, terus akhirnya dikelola uangnya di perusahaan itu. Terus akhirnya apa anak-anak? Akhirnya kan perusahaannya akhirnya berjalan dengan maju dengan lancar, otomatis warga negara Indonesia yang kerja di perusahaan itu mereka makmur nggak anak-anak? Yang mendapatkan gaji dan sebagainya. Terus ada keuntungan juga, itu salah satunya, gitu ya. Oke. Terus ketiga, hubungan keamanan dan militer. Nah, yang nggak jawab boleh dipinjam. Hubungan keamanan dan militer melibatkan perjanjian pengamanan aliansi militer atau partisipasi dalam organisasi keamanan internasional, kerja sama dalam pemeliharaan perdamaian, penanggulangan terorisme dan penanganan konflik bersenjata. Nah, nomor 3 ini sekarang sedang terjadi di dunia ini ya. Contohnya apa? Sekarang kita tahu ya, ada salah satu negara yang sedang bersengketa antara satu dan lain. Yaitu negara mana anak-anak? Ya, Palestina dan mana? Dan Israel. Palestina dan Israel itu sedang perang ya anak-anak. Nah, kira-kira kalau yang berkaitan dengan keamanan kita mempunyai tentara ya anak-anak. Tentaranya kita itu kira-kira mereka itu meminta kepada Palestina. Terus kira-kira yang kira-kira setuju dengan pendapat Indonesia yang membela Palestina, kira-kira ada negara lain nggak? Nah, jadi para tentara yang di Indonesia dan di negara lain itu mereka bersatu untuk apa anak-anak? Ia membantu supaya Palestina itu apa anak? Merdeka, tidak dijajah atau bersengketa dengan Israel. Salah satu kerjasama keamanan militer. Ya, jadi kerjasama keamanan militer itu tidak hanya di dalam negeri saja, kita juga bisa bekerjasama dengan negara lain. Contohnya seperti itu.
Terus hubungan sosial dan budaya. Ya, April. Pengembangan seni dan ilmu pengetahuan, hubungan sosial melalui organisasi pemerintah, kerja sukarela, dan kegiatan masyarakat sipil. Oke, jadi hubungan sosial dan budaya apa? Ada yang sudah paham? Ada yang mau menjelaskan? Mbak Zara, Eva. Hubungan sosial dan budaya itu kira-kira seperti apa? Menurut Mbak Zara, contohnya. Yang mengembangkan seni atau ilmu pengetahuan yang akhirnya apa? Yang akhirnya bisa mendunia, ya, mendunia itu berarti apa? Seni kita itu dipelajari oleh negara lain, dunia itu dipelajari oleh orang lain atau negara lain, begitu juga dengan negara lain juga dipelajari oleh